Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah provinsi di Indonesia yang lautnya sebening kaca, tapi menyimpan jejak kapal Portugis, yang tanahnya menghasilkan cengkeh yang membuat Eropa berperang, yang gunungnya bisa meledak kapan saja, tapi di sekitarnya tumbuh desa-desa damai? Inilah Maluku Utara, wilayah yang jarang disorot, namun diam-diam memegang peran penting dalam sejarah dunia. Tempat di mana alam liar, budaya kuno, dan cerita kolonial bercampur jadi satu. Bukan hanya surga yang tersembunyi, tapi juga pusat dunia yang terlupakan. Maluku Utara merupakan provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, tepatnya di wilayah kepulauan bagian utara dari gugusan Maluku. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 31.982 km persegi dan mencakup lautan yang jauh lebih luas dari daratannya. Bahkan, sekitar 80% wilayah Maluku Utara adalah perairan. Maluku Utara terdiri dari lebih dari 395 pulau, namun hanya sekitar 64 pulau yang berpenghuni. Beberapa pulau utamanya adalah Pulau Halmahera, pulau terbesar di provinsi ini sekaligus terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau Ternate dan Tidore, pusat sejarah dan budaya. Pulau Morotai, saksi bisu Perang Dunia Kedua. Pulau Bacan, Makian, Moti, dan Obi, pulau-pulau penting dalam sejarah rempah dan tambang. Garis pantai Maluku Utara terbentang panjang dengan total mencapai lebih dari 6.000 km, menjadikannya salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Pantainya tidak hanya panjang, tetapi juga beragam, mulai dari tebing curam, pasir putih halus, hingga pantai karang dengan laguna bening. Secara geologis, Maluku Utara termasuk dalam wilayah cincin api Pasifik. Itu sebabnya provinsi ini memiliki banyak gunung api aktif seperti Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Gunung Dukono, dan Ibu di Halmahera. Gunung-gunung ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga subur, mendukung hutan hujan tropis yang lebat, dan menjadi habitat beragam flora dan fauna endemik. Topografi Maluku Utara sangat bervariasi, mulai dari pegunungan tinggi, lembah hijau, rawa-rawa, hingga dataran pesisir. Hutan lebat menyelimuti sebagian besar wilayah daratannya, menjadikan provinsi ini sebagai bagian dari bentang alam Wallacea, sebuah zona peralihan unik antara Asia dan Australia. Banyak wilayah di Maluku Utara masih belum tersentuh secara masif oleh pembangunan modern. Ini menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan potensi besar untuk konservasi alam dan ekowisata yang berkelanjutan. Provinsi ini berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa, dengan suku bangsa yang beragam seperti Ternate, Tidore, Sula, Tobelo, dan Galela. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dengan minoritas Kristen dan kepercayaan lokal. Bahasa daerah masih digunakan aktif di kehidupan sehari-hari, meski bahasa Indonesia menjadi pengantar resmi. Masyarakat di Maluku Utara dikenal ramah, religius, dan sangat menjaga adat istiadat. Sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir, terutama di pulau-pulau besar seperti Ternate, Tidore, dan Halmahera bagian barat. Sementara bagian timur dan tengah Halmahera serta pulau-pulau kecil seperti Gane atau Obi cenderung lebih terpencil dan memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Urbanisasi cukup berkembang di kota Ternate sebagai pusat ekonomi, namun sebagian besar wilayah masih bersifat rural dan tradisional. Maluku Utara adalah saksi sejarah rempah dunia. Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan Islam tertua di Indonesia yang sempat menjadi pusat perdagangan cengkeh dunia. Bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris pernah bersaing keras memperebutkan wilayah ini. Nama-nama seperti Sultan Baabullah,
Sultan Nuku, hingga perlawanan rakyat Tidore menjadi cerita heroik dalam sejarah bangsa. Ketika Eropa belum mengenal rasa, Maluku Utara sudah menghasilkan emas harum bernama cengkeh. Jika ada satu wilayah di Indonesia yang benar-benar mengguncang sejarah dunia, maka Maluku Utara adalah salah satunya. Dahulu, dunia mengenal Maluku Utara bukan sebagai nama geografis, tapi sebagai pulau rempah. Pulau-pulau seperti Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan menghasilkan komoditas yang begitu berharga, yaitu cengkeh. Cengkeh dari Maluku Utara menjadi sangat bernilai karena hanya tumbuh di wilayah ini pada saat itu. Karena itulah, Maluku Utara menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa besar. Portugis tiba pertama kali di Ternate pada tahun 1512. Mereka menjalin persekutuan dengan Sultan Ternate, namun perlahan mulai mencampuri urusan internal dan membangun benteng pertahanan, Benteng São João Baptista. Tak lama kemudian, Spanyol masuk ke Tidore dan menjadi sekutu bagi saingan Ternate. Ternate dan Tidore pun terlibat dalam permainan politik dua kekuatan besar Eropa ini. Belanda atau VOC mulai masuk pada awal abad ke-17, menggantikan dominasi Portugis dan Spanyol. VOC kemudian mendirikan benteng Orange di Ternate dan memonopoli perdagangan cengkeh secara kejam. Bahkan Inggris sempat mencicipi persaingan ini, terutama di Pulau Morotai dan wilayah utara lainnya. Di tengah tekanan kolonial, muncul tokoh-tokoh lokal yang menjadi simbol perlawanan, seperti Sultan Baabullah Ternate yang berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575, menjadikannya sebagai sultan paling dihormati di kawasan timur. Sultan Nuku, Tidore, yang dikenal karena memimpin perjuangan panjang melawan VOC dan Belanda di akhir abad ke-18. Perjuangan Sultan Nuku bahkan diakui dunia. Ia satu-satunya tokoh dari Indonesia Timur yang mendapat gelar pahlawan nasional. Maluku Utara bukan hanya tempat yang kaya akan sejarah, tapi juga surga alam yang belum banyak dijamah wisatawan. Pulau-pulau hijau, laut jernih sebening kaca, dan pegunungan aktif berpadu menjadi mozaik keindahan yang tak terlupakan. Berikut adalah deretan pesona alam Maluku Utara yang bisa membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama. Gunung Gamalama, ikon Ternate. Menjulang setinggi 1.715 meter di atas permukaan laut, Gunung Gamalama adalah simbol Pulau Ternate. Gunung ini aktif, namun tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan pendaki. Dari puncaknya, terbentang panorama kota Ternate, pulau-pulau sekitarnya, dan Laut Halmahera yang membiru. Di lerengnya terdapat perkebunan cengkeh, kebun pala, dan masjid tua peninggalan kesultanan. Di sekitarnya juga terdapat Danau Tolire, danau misterius yang dipercaya menyimpan legenda rakyat. Morotai, pulau sejarah dan laut biru. Pulau ini bukan hanya punya sejarah penting dalam Perang Dunia II, tapi juga memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Pantai-pantai seperti Pantai Dodola yang terdiri dari dua pulau kecil dengan jembatan pasir putih saat air surut, Pantai Tanjung Gorango dengan suasana liar dan alami, dan spot diving bekas reruntuhan pesawat perang menjadikan Morotai surga bagi petualang bawah laut. Hutan tropis Halmahera, rumah flora dan fauna endemik. Halmahera adalah habitat dari banyak spesies langka seperti burung bidadari Halmahera, burung rangkong julang, dan anggrek liar yang tumbuh alami. Hutan-hutan ini belum banyak tersentuh, menjadikannya penting untuk ekowisata dan konservasi. Maluku Utara adalah tempat di mana laut, gunung, dan budaya menyatu dalam harmoni. Wilayah ini bukan hanya tanah rempah, tapi juga tanah harapan bagi masa depan Indonesia Timur. Mungkin inilah saatnya kita menoleh ke timur dan melihat cahaya dari ufuk yang lama kita abaikan. Maluku Utara menunggu untuk dikenal dan mungkin untuk dicintai kembali